Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arya Dimas Saputra dari Prodi Manajemen dengan NIM 211M10005 dengan dosen pengampu Bunda Sugihartati, SPD MPD. Di sini saya akan menjelaskan tentang eksklusif sosial pada mata kuliah kesetaraan gender. Eksklusif sosial. Eksklusi adalah proses yang menghalangi atau menghambat individu dan komunitas untuk memiliki akses dan kontrol terhadap sumber daya yang dibutuhkan dan berpartisipasi dalam kegiatan sosial, ekonomi, politik, dan budaya dalam rangka menikmati standar kesejahteraan yang layak dalam masyarakat. Eksklusi sosial terjadi ketika ada kelompok yang mengalami perbedaan perlakuan di mana setiap manusia berhak menerima perlindungan dan kesejahteraan. Eksklusi sosial merupakan suatu bentuk penggambaran kehidupan seseorang yang kehilangan pekerjaan, menganggur, kurang beruntung, dan hidup dalam kemiskinan, tidak terpenuhinya hak-hak kewarganegaraan dan kehancuran ikatan sosial. Kondisi tersebut disebabkan oleh faktor keuangan yang tidak cukup, ketidakmampuan, atau dari kelompok etnik yang berbeda. Mereka tersingkir karena prasangka dan stigmatisasi kebijakan dan struktur masyarakat yang lebih luas. Menurut Bill dan Pyron pada tahun 2005 menjelaskan bahwa sosial eksklusi merupakan suatu proses peminggiran sosial terhadap beberapa kelompok yang didiskriminasikan atas dasar etnis, ras, agama, orientasi seksual, kasta, keturunan, gender, usia, kecacatan, HIV, migran, atau berdasarkan lokasi di ranah mereka tinggal. Mereka juga dirugikan karena lokasi tempat tinggal yang tidak tersentuh oleh kegiatan pembangunan dan hidup dalam kekurangan beruntungan. Tidak terpenuhinya hak-hak kewarganegaraan dan kehancuran ikatan sosial. Kumpulan ini menjadi sasaran program dan aktivitas pemerintah atau masyarakat lokal. Kumpulan sasaran ini dalam Kementerian Sosial Republik Indonesia disebut sebagai penyandang masalah kesejahteraan sosial PMKS. Beberapa faktor yang mendorong terjadinya proses eksklusi sosial, yaitu ada kemiskinan dan penghasilan yang rendah, dan tidak akses ke pasar kerja. Selanjutnya yaitu lemahnya atau tidak ada dukungan sosial dan jejaring sosial. Efek dari kawasan dan lingkungan sekitar yang terputus dari layanan. Adapun jenis eksklusi sosial adalah kumpulan yang tersingkir, yaitu 1. Etnik atau suku bangsa. 2. Ras, warna kulit. 3. Agama. Eksklusi sosial berdasarkan keyakinan individu. 4. Orientasi seksual, gay atau lesbian. 5. Kasta. Berdasarkan tingkatan dalam kehidupan sosial dalam agama Hindu. Yang keenam, keturunan. Yang ketujuh, gender. Berkaitan dengan akses dan kawalan kepada sumber. Yang kedelapan, umur. Yang kesembilan, orang kurang upaya. Yang kesepuluh, HIV. Yang kesebelas, pekerja migran bermasalah. Yang ke-12, individu yang miskin. Yang ke-13, anak terbiar. Yang ke-14, warga tua terbiar. Yang ke-15,
orang tua tunggal. Yang ke-16, peminggiran sosial berdasarkan lokasi di mana mereka tinggal. Eksklusi sosial muncul sebagai isu sosial dan politik yang penting karena satu, mencakup banyak kelompok dan mempengaruhi keberagaman di dalam masyarakat. Dua, memiliki dampak yang luas terhadap kebijakan serta program dan berbagai praktek sosial yang mempengaruhi tingkat kesejahteraan sosial. Kesimpulan eksklusi sosial yaitu harus diberangus dengan cara setiap individu dengan memiliki kesadaran dan semangat untuk keluar dari jerat kemiskinan. Karena kemiskinan merupakan faktor utama manusia menjadi bukan siapa-siapa. Dengan cara meningkatkan sumber daya manusia melalui pendidikan. Pendidikan yang baik akan menghasilkan yaitu terbukanya lapangan kerja dan akses pasar bagi semua kalangan termasuk penyandang disabilitas. Yang kedua, akan tercipta dukungan sosial dan jejaring sosial serta meningkatkannya pelayanan di berbagai sektor kehidupan. Sekian presentasi yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.